Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali terkait dengan pasar persaingan monopolistik. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pasar persaingan monopolistik ini termasuk sebagai pasar dengan banyak produsen, di mana barangnya bersifat terdiferensiasi. Nah, untuk itu kita langsung saja. Pertama kita mulai dari produsennya. Bagaimana ya dengan produsennya? Nah, ternyata pasar monopolistik memiliki banyak produsen. Berarti banyak pemain di pasar tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat produknya. Produknya, informasinya adalah produk dari pasar persaingan monopolistik yaitu terdiferensiasi. Dia memiliki perbedaan-perbedaan seperti itu ya teman-teman. Nah perbedaannya ini apa? Berdasarkan apa sih? Yang pertama reputasi, misalnya seberapa tenar sih produk tersebut. Kemudian brandnya juga sangat berpengaruh. Kemudian ada juga yang mempengaruhi adalah kualitasnya. Mungkin sama-sama pasta gigi misalnya, namun memiliki kualitas yang berbeda. Dan yang kemudian ada juga terkait dengan fisiknya. Intinya adalah produknya terdiferensiasi. Jadi sejenis, misalnya sama-sama pasta gigi, namun memiliki berbagai perbedaan. Adapun selanjutnya adalah dia highly substitutable. Apa sih maksudnya adalah dia tinggi barang substitusinya, banyak barang penggantinya. Begitu ya. Maka dari ciri ini bisa kita kenal bahwa barang-barang yang ada di pasar monopolistik termasuk barang elastis. Ya, kenapa elastis? Karena memiliki banyak substitusi penggantinya, gitu ya. Dan kemudian terkait dengan kemampuan perusahaan lain untuk masuk, tergolong sebagai free entry and exit. Jadi banyak perusahaan bisa masuk ke pasar monopolistik, ataupun misalnya dia melihat perusahaan A menghasilkan sabun dengan kualitas A, B, C misalnya ya, kemudian melihat banyak nih yang membeli, maka perusahaan B juga bisa mengeluarkan jenis sabun yang serupa dengan kualifikasi yang sedikit berbeda. Misalnya, oh dia menambahkan whitening misalnya. Nah, itu maka tergolong sebagai free entry and exit, yaitu mudah mendatangkan pendatang baru dalam dunia industrinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini dia juga sama sebagai sebuah presetter atau price maker yang membuat harga gitu ya. Dan bagaimana dia dengan perusahaan lain? Ternyata dia tidak terlalu bergantung dengan perusahaan lain. Jadi nggak ketergantungan. Kenapa? Padahal dia banyak nih. Kenapa dia tidak berketergantungan gitu ya? Ternyata yang pertama dia mengalami persaingan non harga, jadi nggak mesti pakai harga aja. Jadi misalnya dia menjual barang dengan harga yang lebih mahal, tapi dia bisa menawarkan kualitas yang lebih baik gitu. Maka dalam persaingannya dia tidak terlalu bergantung dengan perusahaan lain karena dia bisa melakukan diferensiasi produknya. Contohnya sabun, deodoran, obat-obatan gitu ya. Biasanya mereka kategori sabun, kemudian ada sabun dengan whitening, sabun dengan vitamin C dan seterusnya. Nah, kita akan bahas sebelumnya berkaitan dengan equilibrium dalam pasar persaingan monopolistik. Kita lihat dulu kurva permintaan dari pasar persaingan monopolistik ini cenderung apa teman-teman? Landai ya, atau yang kita sebut sebagai dia elastis. Alasannya kenapa? Karena banyak pemainnya atau banyak penggantinya, banyak substitusinya. Substitusi. Nah, karena banyak substitusinya, jadi kurva permintaan terhadap produk ini adalah elastis. Dalam artian kalau nggak mau ini, dia bisa memilih yang lain. Kemudian, perusahaan akan produksi pada saat MR sama dengan MC. Nah, ini sifat dari monopolistik. Apa sih MR sama dengan MC? Sifatnya seperti sifatnya siapa sih? Yaitu mirip dengan seperti pada pasar monopoli, di mana dia mau memaksimalkan keuntungan nih dengan MR sama dengan MC. Maka jangka pendek dia memang bakal mengalami laba supernormal atau artinya adalah laba di atas laba
pokoknya gitu ya, jadi super normal dalam jangka pendek. Namun dengan kondisi seperti itu dilihat oleh perusahaan lain nih, wah dia mengeluarkan produk yang ini, maka perusahaan lain pun akan turut mengeluarkan produk yang sama. Sehingga dalam jangka panjang, konsumen yang membeli barang di perusahaan A, dia dapat berpindah ke perusahaan lain. Maka di jangka panjang cenderung memiliki keuntungan normal atau laba normal. Di mana laba normal itu adalah profitnya sama dengan nol. Maksudnya dia tidak lebih daripada profit yang seharusnya. Jadi dalam rumus, dalam fungsi yaitu price-nya sama dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi. Atau price sama dengan AC. Kenapa? Karena konsumen mulai memilih, jadi bisa milih produk A, produk B, produk C, sehingga jangka panjang cenderung labanya bersifat normal aja, seperti itu. Nah, kita akan lihat sebenarnya efisien nggak sih dengan metode persaingan monopolistik, dengan pasar persaingan monopolistik. Nah, secara inefisiensi, nah ternyata terjadi inefisiensi tuh, terlihat dari mana inefisiensi? Kita lihat tadi saat dia melakukan MR sama dengan MC, di sini ya teman-teman, atau mau mencari laba super normal, berarti sifatnya sama seperti monopoli. Sehingga pasti akan terjadi yang disebut sebagai dead weight loss, atau ada apa teman-teman? Nah, ada kesejahteraan yang hilang. Kenapa? Karena efek dari monopoli power tadi. Kesejahteraannya siapa sih? Oh, bagi konsumen ada, bagi produsen juga ada. Kenapa? Bagi konsumen misalnya, wah harganya di awal terlalu tinggi nih. Jadi ada konsumen yang tidak mampu membeli. Seperti itu. Nah, maka efek dari monopolistik ini ada terjadi dead weight loss, atau di mana kondisi saat price itu di atas marginal cost, yaitu ada monopoli power. Yang kedua, inefisiensi yang kedua ada terjadi excess capacity. Kenapa ya excess capacity, atau kita kenal dengan apa? Kelebihan kapasitas. Apa maksudnya? Kelebihan kapasitas ini terjadi karena jika dia memproduksi sesuatu gitu teman-teman ya, di harga tinggi tadi di awal, perusahaan lain ikut mengeluarkan hal yang sama karena melihat keuntungan yang terjadi. Sehingga atau memberikan produk lain dengan berbagai diferensiasinya. Sehingga konsumen akan bisa memilih mau milih produk produsen A apa produsen B ya, sehingga di situ akan ada terjadi kelebihan kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas barang yang terjual. Karena bisa memilih, konsumennya dapat memilih. Nah, tapi ada nggak sih hal positifnya? Nah, dari kedua ini memang terjadi dead weight loss dan juga terjadi kelebihan kapasitas, namun bersifat kecil. Nah, sehingga karena bisa diimbangi dengan apa? Yaitu hal positif ini, di mana perusahaan diberi kesempatan untuk mampu berinovasi. Jadi barangnya lebih beragam dan berinovasi gitu ya. Kemudian yang seimbang yang kedua yaitu karena tadi ada kelemahan atau inefisiensi, ternyata ada hal positifnya di mana produknya beragam untuk konsumen. Jadi konsumen diberikan kesempatan untuk memilih mau mengambil produk yang mana dengan beragam produknya beragam ataupun kualitas beragam ataupun lain sebagainya. Intinya di situ membantu konsumen untuk dapat memilih produk kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah monopoli power-nya cenderung lebih kecil daripada daripada pasar monopoli. Kenapa? Kita bisa lihat kalau di pasar monopoli, karena kalau pasar monopoli kan kita lihat barangnya apa sifatnya? Inelastis, di mana barangnya tuh dia aja satu gitu ya teman-teman. Jadi monopoli powernya besar, sedangkan di monopolistik, walaupun dia memiliki fungsi profit yaitu MR sama dengan MC, namun cenderung lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena di monopolistik barangnya adalah elastis, sehingga dia bisa mencari barang yang lain jika tidak cocok harganya. Nah, demikian penjelasan secara teori dari pasar persaingan monopolistik.
Jika ada kekurangan boleh disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.